Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para mahasiswa sekalian, ya, saya mohon maaf karena kegiatan perkuliahan tadi eh, tidak saya rekam karena ada kesalahan teknis, ya, sehingga saya berniat untuk melakukan suatu apa namanya itu apa ya eh, rekaman lagi, melakukan perekaman lagi terhadap materi kuliah saya yang tadi sudah saya sampaikan, yang mungkin di sini penekanannya agak sedikit berbeda, lebih menjurus kepada eh, pendekatan atau praktik penelitian. Ya, kita sempat tadi berbicara tentang bagaimana penelitian itu dilakukan, Pak. Secara sederhana kan kita sudah mengetahui, ya, bahwa eh, apa namanya itu eh, bahwa penelitian itu dibagi ke dalam dua macam, yang kita sebut sebagai eh, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya ingin menjelaskan tentang paradigma penelitian kualitatif dulu, ya. Paradigma penelitian kualitatif. Supaya apa? Kenapa saya tidak langsung membahas tentang bagaimana skripsi itu atau laporan penelitian itu dikerjakan, agar supaya eh, apa yang gambaran besar dari suatu proses riset atau penelitian itu kita mengetahui dulu, ya, supaya kita tidak sembarangan dalam mengerjakan skripsi atau menulis laporan penelitian. Nah, eh, paradigma penelitian kualitatif itu adalah kalau kita kembalikan ke dalam apa yang disebut sebagai filsafat ilmu, maka ada yang disebut sebagai objek formal dan objek material. Ada namanya objek formal dan objek material. Nah, apa itu objek formal dan objek material, Pak? Yang dimaksud dengan objek material formal itu adalah sudut pandang, ya, sudut pandang yang kita gunakan untuk melakukan analisa suatu fakta. Itu yang disebut sebagai objek formal. Jadi sudut pandang yang kita gunakan untuk menganalisis suatu fakta. Nah, terus kemudian apa yang dimaksud dengan objek material? Objek material itu adalah materi kajian, ya, materi kajian yang sedang kita lakukan penelitian. Nah, sebuah judul atau tema penelitian itu pada dasarnya harus mencakup apa yang disebut sebagai objek formal dan objek materi penelitian. Ya, misalkan kita ingin melakukan penelitian, ya, apa namanya tentang eh, materi PAI. Misalkan kita membuat judul seperti tadi yang sudah kita diskusikan, ya, tentang analisis materi PAI di MI, katakan Miftahul Huda, ya, misalkan begitu. Nah, di sini kita bisa melakukan
eee, apa namanya, eee, analisis, atau, gini, ya, analisis materi itu kita sebut sebagai, eee, objek formalnya. Atau begini, misalkan begini, oke, analisis materi PAI di MI Miftahul Huda. Nah, eee atau begini, judulnya mungkin yang lebih analitik ya, judulnya lebih analitik misalkan unsur-unsur unsur un atau, sudah ya tetap aja analisis, eee, materi PAI di, eee, MI Miftahul Huda misalkan. Nah, maka sekarang yang menjadi objek material di sini adalah, materi PAI. Materi PAI itu adalah objek materinya, ya. Kita, merupakan ini objek materinya. Lah ini, iya, ini objek materi, ya. Materi materi yang sedang kita lakukan penelitian adalah, eee, materi PAI, ini objek materi. Materi. Nah, lalu objek formalnya di mana, Pak? Nah, ini adalah analisisnya. Nah, analisisnya itu adalah objek objek formal. Jadi kita ingin melakukan analisis terhadap, objek materinya, terhadap materi PAI misalkan begitu kan. Nah nah ini objek materinya di sini. Nah, lalu kemudian, apa yang harus kita lakukan, kalau sudah ada materi seperti ini? Misalkan. Nah, objek formalnya adalah analisis dan, objek materinya adalah PAI. Jadi materi PAI, artinya kita mau apa namanya, mengkaji materi PAI itu dari sudut pandang konsep tentang analisis materi PAI ya. Maka apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan kalau sudah begini? Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan kalau sudah demikian adalah pertama, kuasai teori atau konsep tentang analisis materi PAI. Nah, itu pertama. Bagaimana konsep tentang analisis materi PAI ya? Terus teknik analisis miliknya siapa yang akan kita gunakan untuk, melakukan analisis materi PAI di situ. Nah, yang kedua adalah lihat fakta. Nah, lihat fakta atau observasi 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 materi PAI di MI Miftahul Huda, misalkan begitu. Nah, di sini,
apa namanya, pertama langkah-langkahnya adalah ya, langkah-langkah 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 yang perlu dilakukan kalau judulnya analisis materi PAI di MI Miftahul Huda, itu langkah-langkahnya adalah pertama harus kita kuasai dulu tentang konsep tentang analisis materi PAI. Nah, dari mana itu kita lakukan, Pak? Dengan cara studi literatur. Artinya membaca membaca referensi referensi terkait analisis materi PAI. Nah, itu yang perlu kita lakukan dulu. Kuasai materinya, konsepnya, teorinya tentang analisis materi PAI, kita harus menguasai dulu dengan cara apa? Lakukan studi literatur, baca referensi-referensi terkait analisis materi PAI, baca buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang sudah lalu. Nah, kemudian semua hasil studi literatur, hasil studi kepustakaan atau literatur ini dituangkan di dalam bab 2 di dalam skripsi. Loh, Pak, lalu kemudian biasanya kalau sepengalaman saya lalu ada yang bertanya di sini, "Pak, kami kan biasanya buat makalah. Nah, makalah saya itu biasanya, apa namanya itu, eee, merujuk kepada buku-buku referensi-referensi yang saya baca. Apakah di, bab 2 ini adalah makalah?" Ya, gampangannya adalah sebenarnya ya makalah, cuman referensinya lebih mendalam, lebih banyak daripada biasanya, begitu ceritanya itu. Jadi ceritanya seperti itu, ngoten nggih. Itu yang perlu dan itu dituangkan ke dalam, bab 2 di dalam skripsi. Nah, lalu kemudian setelah kita menguasai konsep atau membaca tentang konsep analisis materi PAI dengan cermat, baru kemudian kita melihat fakta, atau melakukan observasi materi PAI di lokasi atau lokus penelitian. Dalam hal ini kita contohkan MI Miftahul Huda. Apa yang dilakukan dalam melihat fakta ini? Yang dilakukan adalah lakukan lakukan analisa fakta yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan konsep, teori atau teori teori yang kita baca. Ya, lalu, nah, analisa fakta yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan konsep atau teori yang kita baca. Lah di sini yang saya jelaskan tadi, misalkan ya contoh yang paling mudah itu adalah ketika kita menganalisa suatu fakta dengan teori yang sudah matang. Misalkan begini, saya melihat laptop atau, saya melihat laptop. Laptop ini dikaji dari sudut pandang apa? Nah, laptop itu adalah objek materinya, fakta yang sedang kita teliti. Nah, sudut pandang yang kita gunakan itu disebut sebagai objek formal. Contohnya, kita mau melihat laptop yang di depan saya ini ada laptop HP, laptop HP. HP ini dilihat dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang seni, dari sudut pandang sosiologi, dari sudut pandang sejarah. Nah, maka kita akan menghasilkan suatu analisa yang berbeda-beda, terhadap, laptop yang sama
tapi analisanya berbeda karena sudut pandang yang digunakan berbeda. Ya, dari sudut pandang teknologi, eh, apa namanya, laptop ini akan menghasilkan hasil analisis yang berbeda ketika dia dipandang dari sudut pandang seni misalkan, atau dari sudut pandang teknologi, atau dari sudut pandang ilmu lingkungan, dan semacamnya. Nah, begitu juga materi PAI di MI Miftahul Hudai seperti yang kita contohkan ini kita lihat dari sudut pandang analisis materinya, ya. Akan berbeda lagi misalkan materi PAI di MI Miftahul Huda ini dilihat dari sudut pandang eh, psikologi belajar misalkan. Maka di situ akan menghasilkan suatu analisa yang berbeda. Lah disinilah maka perlu diketahui ya bahwa ketika kita ketika kita semakin menguasai teori yang menjadi sudut pandang penelitian kita, maka analisis akan semakin mudah dilakukan dan semakin tajam. Nah, itu ya. Jadi ketajaman analisis dalam penelitian kualitatif itu bergantung kepada penguasaan materi, tergantung kepada penguasaan teori yang kita kuasai. Nah, semakin kita menguasai teori, maka akan semakin mudah kita melakukan analisa dan secara analisis kita akan semakin tajam. Ngonten nggih. Oh nggih, oh nggih, nggih. Matur nuwun Mak kula matur nuwun. Nizar, salaman salim. Nggih. Nggih Mati kula matur nuwun. Ya apa Bu Salim? Manten niki pun siap-siap. Niki anu lihat asik pendidi. Lha kok apa pendidi? Nggih, mboten masalah kan mobilan niki anu. Nggih. Kali Bapak. Lho lah iya dhewe kok nginep di ono apa jalan-jalan. Nggih, sak sujine nggih. Mangkaten. Nggih, pangestune Mati kula. Nggih. Nah, disitulah maka penguasaan dalam apa namanya penelitian kualitatif itu penguasaan terhadap teori itu juga menjadi penting. Lalu kemudian ada beberapa mahasiswa di dalam perkuliahan saya itu selama tahun 2021 yang bertanya, "Loh Pak, kita ini kan penelitian kualitatif Pak. Kalau kualitatif kan bertumpu kepada observasi yang terjadi di lapangan." Ya itu benar ya bahwa penelitian kualitatif itu bertumpu pada observasi. Tapi begini, karena kita itu melihat fakta itu berdasarkan sudut pandang teori tertentu, maka penguasaan terhadap teori itu menjadi diperlukan. Tapi di dalam konsep penelitian kualitatif itu, teori yang kita pegang itu tidak dijadikan tidak dalam rangka untuk diuji, akan tetapi sebagai pisau analisis. Nah, di sini kata kunci nggih. Jadi teori dalam penelitian kualitatif itu eh, di digunakan sebagai pisau analisis terhadap fakta, bukan untuk dilakukan pengujian hipotesa. Nah, itu yang harus kita ketahui dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, misalkan begini, saya begini,
Saya pernah membuat suatu penelitian ya, misalkan judulnya dan sekarang sudah diterbitkan di jurnal MPI UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang itu tahun 2017, judulnya begini, unsur-unsur behaviorisme dalam kebijakan wakil kepala bidang kesiswaan di MTS Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita melihat di sini unsur-unsur behaviorisme. Lah, behaviorisme ini merupakan objek formal daripada penelitian saya. Nah, objek ini merupakan objek formal ya. Unsur-unsur behaviorisme ini adalah objek formal dari penelitian saya. Sedangkan kebijakan wakil kepala bidang kesiswaan ini merupakan objek materinya. Artinya merupakan objek materi ya. Sebentar. Merupakan objek materi. Objek materinya artinya fakta yang ingin diteliti itu adalah kebijakan wakil kepala bidang kesiswaan. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang ada atau tidaknya behaviorisme, teori behaviorisme di dalam kebijakan wakil kepala bidang kesiswaan di MTS Nahdlatul Ulama. Lah, artinya apa? Ketika saya melakukan penelitian ini, pertama yang harus saya lakukan, kuasai dulu teori tentang behaviorisme. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Lihat fakta apa yang terjadi dengan kebijakan wakil kepala bidang kesiswaan. Apakah di dalam kebijakannya itu terdapat unsur-unsur teori behaviorisme atau tidak? Nah, bagaimana kita bisa melihat ada behaviorisme atau tidak kalau teori behaviorisme kita tidak menguasai? Nah, sama dengan misalkan begini, kita ingin menilai, ingin melihat apakah wudhu seseorang itu benar atau tidak. Maka kita harus kuasai dulu teori atau konsep tentang wudhu. Baru kita melihat orang yang wudhu. Lah kita bisa menilai ini wudhu, ini tidak. Ini wudhu, ini cuci muka. Ini wudhunya sah, ini wudhunya tidak sah. Ini wudhunya batal, ini tidak batal. Jika kita mengerti tentang teori tentang wudhu. Sama dengan penelitian saya ini, saya akan tahu bahwa di dalam kebijakan wakil kepala bidang kesiswaan MTS Nahdlatul Ulama itu terdapat teori behaviorisme atau tidak jika sebelumnya saya sudah menguasai dulu teori tentang behaviorisme. Karena teori behaviorisme itu sebagai objek formal daripada penelitian saya. Kebijakan wakil kepalanya itu adalah fakta yang objek materi yang ingin kita teliti. Sama dengan tadi materi PAI di MI Miftahul Huda itu adalah materinya, objek materinya yang akan kita teliti. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang konsep tentang analisis materi PAI. Lah, maka kita harus menguasai dulu bagaimana analisis materi PAI itu. Nah, lalu kemudian melihat materi PAI di Miftahul Huda. Nah, itu sebenarnya seperti itu konsep dari penelitian yang paling mendasar, yang paling basic kalau menurut Henderson dan Nancy Arsenault itu ya, kalau kita baca di dalam Fundamentals Research ya, itu ada penelitian yang tingkat dasar itu seperti itu. Ini kalau kita berbicara kualitatif ya. Belum nanti kalau kita berbicara kuantitatif, penelitian kuantitatif itu beda lagi. Maka sebenarnya setiap materi perkuliahan kita bisa dijadikan sebagai judul penelitian. Misalkan tadi kita sudah berdiskusi, Pak, saya sudah sudah menjalani mata kuliah namanya analisis materi PAI. Jadikan saja judul analisis materi PAI di MI Miftahul Huda. Begitu ya. Ngonten saya kira seperti itu dulu. Semoga ada manfaatnya dan semoga apa yang kita laksanakan ini
menjadi batu loncatan pertama untuk kemudahan kita membuat atau menggarap skripsi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu kemudian nanti materi akan saya share, nggih. Segera akan saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.